Yang pertama itu relasi. Jadi kan minggu kemarin kita sudah belajar perkalian kartesian ya. Nah, relasi itu sebenarnya adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian. Relasi di antara dua himpunan A dan B adalah kaitan, jadi hubungan antara elemen-elemen di elemen-elemen anggota A dengan elemen-elemen di anggota B yang dituliskan secara berurut. Jadi misalkan A dan B adalah suatu himpunan, relasi biner dari A ke B merupakan himpunan bagian dari perkalian kartesian A dikali B. Seperti itu. Kan minggu kemarin kita udah belajar perkalian kartesian. Kalau perkalian kartesian itu kan kita memasangkan setiap elemen A dengan setiap elemen B. Seperti itu ya. Nah, kalau relasi biner, kita memasangkan tapi ada aturan tertentu. Jadi ada kaitan khusus kenapa kita pasangin A sama B. Makanya dia disebut himpunan bagian dari perkalian kartesian. Jadi kalau perkalian kartesian kita memasangkan saja semua A dengan semua B, gitu ya. Maksudnya semua elemen A dengan semua elemen B, tapi kalau relasi kita harus punya hubungan kenapa kita memasangkan A dengan B, seperti itu. Nah, notasi relasi biner itu biasanya huruf R besar, atau kalau misalkan dituliskan ini ya, yang poin ketiga, notasi relasi biner dari himpunan A dan B itu adalah A kecil, kemudian R besar, kemudian B kecil. Namun notasi ini sebenarnya jarang saya gunakan, biasanya saya tuliskannya relasi saja, R besar. Kemudian bentuk jadi si relasi itu kan sebenarnya himpunan ya, yang isinya adalah pasangan A dan B yang dipasangkan dengan aturan tertentu, seperti itu. Nah, relasi biner seperti namanya biner gitu ya, itu artinya dia kaitan dari dua himpunan. Nah, kalau lebih dari dua himpunan, misalkan ada N himpunan, itu disebutnya relasi N-array gitu. Tapi untuk mempermudah, pokoknya kalau relasi biner ataupun relasi N-array itu disebutnya relasi. Seperti itu. Nah, ini contoh. Misalkan kalau A-nya adalah himpunan mahasiswa, B-nya adalah himpunan mata kuliah, kemudian relasi R adalah relasi yang menggambarkan, jadi dia adalah himpunan dari mahasiswa A yang mengambil mata kuliah di B. Dituliskan dengan tanda kurung, elemen A, elemen B, tutup kurung. Contohnya Jason, kalkulus, artinya Jason mengambil mata kuliah kalkulus. Seperti itu. Jadi ada aturan atau ada kaitan mengapa kita memasangkan si Jason dengan kalkulus, karena memang Jason mengambil mata kuliah kalkulus. Sama dengan Rina, pengantar asuransi. Artinya Rina mengambil mata kuliah pengantar asuransi. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita punya himpunan A, isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B, isinya 2, 4, 6. Relasi dari A ke B adalah relasi yang menyatakan pasangan berurut A, B, di mana A-nya lebih kecil dari B. Nah, kemudian kita tentukan anggota relasi dari A ke B. Nah, ini apakah ada yang mau mencoba menjawab? Jadi nanti R isinya adalah pasangan berurut, ya, di mana pasangan berurutnya adalah A, B, yang A-nya lebih kecil dari B. Jadi misalkan kita lihat dulu nih A-nya, anggota A itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat satu-satu. A-nya, kalau anggota A-nya kita lihat 1. Nah, 1 berarti 1, anggota B. Anggota B yang kan A-nya lebih kecil dari B, anggota B 2, 4, 6. Berarti kan 1 pasti lebih kecil daripada 2, 4, 6, sehingga 1,2, 1,4, dan 1,6 adalah
anggota dari relasi tersebut. Seperti itu. Nah, itu untuk anggota A-nya adalah 1. Sekarang sudah tidak ada lagi kan ya, B-nya kan hanya 2, 4, 6. Sekarang kita lihat kalau anggota A-nya adalah 2. Nah, 2, apakah lebih kecil dari 2? Kan tidak ya. Maksudnya 2 yang di A, mau kita pasangkan dengan 2 di B. Apakah dia memenuhi A kurang dari B? Kan tidak. Seperti itu. Jadi 2,2 itu tidak termasuk karena 2 tidak lebih kecil dari 2. Kemudian 2,4 masuk karena 2 lebih kecil dari 4. Kemudian yang masuk lagi adalah 2,6 seperti itu. Nah, ini kita lakukan untuk semua pasangan yang mungkin. Kemudian sekarang anggota A-nya kita lihatnya sekarang 3. Berarti 3, berapa nih? 3,2 tidak memenuhi ya, karena 3 tidak lebih kecil dari 2, berarti nggak masuk. 3,4 masuk, karena 3 lebih kecil dari 4. Kemudian 3,6 sudah tidak ada ya, berarti sekarang tinggal 4. Nah, 4,2 tidak masuk. Karena 4 tidak lebih kecil dari 2. 4,4 juga tidak masuk. Yang masuk adalah 4,6. Sehingga anggota relasi dari A ke B adalah ini. 1,2, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,4, 3,6, dan 4,6. Seperti itu. Jangan lupa ini jawabannya dicatat karena nanti tidak dilengkapi gitu ya di PPT-nya. Jadi kita bisa lihat, kalau kita bandingkan dengan perkalian kartesian itu kan kita pasangkan pokoknya semua anggota A harus dipasangkan dengan semua anggota B. Nah, kalau ini tidak seperti itu. Kita memasangkan yang sesuai saja dengan aturannya atau dengan kaitannya, di mana di sini kaitannya adalah A-nya harus lebih kecil dari B. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita relasi dari 2 himpunan, sekarang relasi pada suatu himpunan. Artinya relasi dari himpunan A ke himpunan A juga. Seperti itu. Jadi himpunannya hanya ada 1, kita mau lihat relasi di himpunan tersebut. Nah, relasi itu kan himpunan bagian dari perkalian kartesian A dikali A. Gitu ya. Nah, misalkan himpunan A-nya punya N elemen, banyak elemen dari perkalian kartesian A itu adalah N dikali N. Karena A-nya ada N elemen, jadi A dikali A adalah N dikali N. Berarti banyak elemennya ada N kuadrat. Kemudian kita tahu himpunan bagian dari suatu himpunan itu banyaknya ada 2 pangkat elemennya. Sehingga himpunan bagian dari perkalian kartesian A dikali A adalah 2 pangkat N kuadrat. Artinya, jika kita punya himpunan A, dengan A-nya itu sebanyak N elemen, maka akan ada kemungkinan relasi sebanyak 2 pangkat N kuadrat. Seperti itu. Jadi kemungkinan relasi yang bisa dibentuk. Walaupun sulit ya mencari kemungkinan relasi-relasi itu, tapi kemungkinan relasinya itu ada sangat banyak. Jadi dari suatu himpunan ada sangat banyak kemungkinan relasi. Nah, misalkan kita punya himpunan A, 1, 2, 3, 4. Tentukan pasangan relasi pada himpunan A yang menyatakan. Yang pertama, relasi pertama adalah A1,A2. Jadi maksudnya adalah kita relasinya itu di himpunan. Jadi dari himpunan A ke himpunan A. Artinya relasinya dari himpunan 1, 2, 3, 4 ke himpunan 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, relasi pertama adalah A1,A2, di mana A1-nya habis membagi A2. Jadi kalau habis membagi itu misalkan 10 itu habis membagi 20.
Seperti itu. Jadi pas membagi itu tidak ada sisa seperti itu ya. Kemudian relasi yang kedua adalah A1, A2 di mana A1-nya sama dengan A2 ditambah A1. Kemudian relasi yang ketiga A1, A2 di mana A1 ditambah A2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini coba jadi cari relasinya ya. Coba saya beri waktu berapa ya? 2 menit begitu coba dikerjakan. Nanti saya panggil random untuk menjawab latihan soal ini. Gimana? Apakah ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab? Bu, saya Bu, coba. Oh ya, boleh. Yang nomor 1. Ya, Itu kan A2, A1,2, A1-nya habis membagi A2. Berarti kan yang A1 habis dibagi A2 itu 2,2 bukan? ya. Kemudian apa lagi? Terus sama 4,4. Sudah atau Sama 4,2. Tapi kan masih ada sisa 2. 4 bagi 2 kan 2. habis membagi? Jadi pas dibagi itu harus tidak ada sisanya. Iya, berarti
Udah, Bu. Itu aja. Oke, terima kasih Anggi. Yang lain, apakah ada yang mau melengkapi jawaban Anggi? 2,4 juga kan? Ini siapa yang jawab ya? Oh, Alex ya? Hisam Ya. itu Bu, saya mau baru Oh, mau. Hisham ya? Nggak kelihatan soalnya di saya siapa yang... Ya, coba Hisham, kalau mau melengkapi jawaban Anggi gimana? 2,4 juga nggak sih, Bu? Ya, benar. 2,4 juga. Kemudian, 1,1 Bu. ya, 2. 1,1. Sebentar, Hisham masih ada yang mau dijawab atau sudah? 3,3, Bu. Berapa? 3,3. Ya, kemudian masih ada? Sudah ya? Kalau Alex tadi apa ada yang mau menambahkan? Udah Bu, 1,1 aja. Udah ya? Ya, jadi kalau untuk habis membagi itu kan berarti tadi ya, A1 itu harus bisa kalau membagi A2 kemudian itu habis. Berarti kan 2,2 iya benar, karena 2 membagi 2 itu nggak ada sisa, 4,4 benar. Kemudian 2,4 juga benar, karena 4 dibagi 2 itu nggak ada sisa ya. Kemudian 1,1 benar, 3,3 juga benar, sehingga jawabannya ini ya, ada 5, seperti itu. Kemudian yang R2, apa ada yang ingin? Saya, Bu. Ya, boleh. Saya, Bu. Ya, 1,2 sama 2,1. ya, apakah ada lagi? Kan kalau ditambah kurang dari sama dengan 3, 1,2 iya, 2,1 iya. 1,1 Bu. Ya, betul. Jadi ada 3 ya. Karena kan kurang dari sama dengan 3. Jadi kalau ditambah jumlahnya adalah 2, itu boleh. Seperti itu. Jadi jawabannya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi relasi itu ada kaitan antara kita memasangkan elemen pertama dengan elemen kedua. Kemudian di sini ada catatan. Kalau di sini saya pakainya A1 sama A2 supaya kalian itu langsung paham kalau ini tuh relasinya dari himpunan yang sama karena sama-sama A, tapi bedanya adalah A1 sama A2. Nah, kalau nanti kalian baca buku, itu dia relasi pada himpunan yang sama, dia menuliskannya A, B, di mana B-nya itu juga anggota dari A. Jadi nanti jangan bingung pas baca buku, kalau melihat A, B, padahal nggak ada himpunan B. Nah, di sini B-nya itu maksudnya elemen dari A juga, di mana B-nya itu tidak sama dengan si A kecil. Gitu ya. Oh ya, kemudian relasi ini materinya ada di bab 8. Kan kalau kemarin-kemarin himpunan di bab 2 ya. Ini relasi kita loncat dulu ke bab 8. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi relasi biner itu kan dari 2 himpunan. Kemudian relasi yang lebih umum itu lebih dari 2 himpunan. Nah, yang disebut relasinya n-array atau n-elemen gitu sebenarnya ya. Sama konsepnya seperti relasi biner, relasi n-array itu himpunan bagian dari perkalian kartesian. Tapi di sini perkalian kartesiannya ada n himpunan, A1 dikali A2 dikali A3 sampai dikali AN.
Seperti itu. Himpunan yang tadi A1 sampai AN adalah daerah asal relasi dan N-nya disebut derajat. Konsepnya jadi sebenarnya sama, cuman himpunannya jadi lebih dari 2. Contohnya ini ya, relasi NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa, koma, nama mahasiswanya, koma, jenis kelamin yang dinotasi pernah belajar dulu di waktu sekolah, yaitu dengan diagram panah. Jadi misalkan ini ada diagram panah I, kemudian 2I dan 3I, gitu ya. Yang I itu dari himpunan A ke B, yang 2I dari himpunan P ke Q, kemudian yang 3I dari himpunan A ke A. Nah, kalau kita punya diagram panah seperti ini, maka relasi yang bisa kita lihat, kalau di yang diagram panah yang I, itu kita bisa lihat